sebenarnya tuh lagi sharing ya kita konsepnya ya. Ini kebetulan ketua panitianya. Kita ada di Majelis Taklim Zazkiyah Syifa. Itu daerah Depok. Kali Mulia Depok. Kali Mulia Depok. Ya, alhamdulillah nih. Jadi manajemen aku tuh udah ngasih, aku nggak tahu titiknya di mana sebenarnya. Alhamdulillah. Pokoknya tahu-tahunya udah nyampe dan ketemu sahabat-sahabat aku ini. Nah, teman belajar Angelina Sondak. Banyak sih ya tadi ya kita ya kajiannya ya, mulai dari menyikapi rasa sedih, terus bagaimana kita menghadapi dunia yang penuh ujian, terus bagaimana akhirnya kita tuh bisa ikhlas dan bagaimana kita tuh bisa menjadi Islam yang muslim. Karena banyak Islam yang nggak muslim, artinya Islam yang tidak berserah diri gitu. Artinya Allah itu hadir kalau kita itu udah berserah diri. Selama kita masih ngerasa sombong, ngerasa bisa, kita akan sulit untuk mendapatkan dan merasakan cintanya Allah. Ibarat ibu datang hari ini seperti gimana sih Kak? Ya Allah, alhamdulillah ya, walaupun Sebagai berkah. dan walaupun mungkin kita berpikirnya kan sekarang ini orang mungkin akan jarang dengar kajian. Ternyata animonya bagus sekali. Ini karena ketua panitianya katanya pokoknya cepetan datang gitu. Alhamdulillah. Kalau lihat ibarat persiapan kayak gimana sih untuk menyambut Eh, persiapan lebih matang gimana? Iya, kita berkoordinasi terus di setiap divisi. Jadi kita bagi-bagi tugas gitu. Dari udah jauh-jauh hari mempersiapkan siapa yang ngurusin konsumsi, ngurusin perlengkapan, dekorasi, semuanya itu sudah dibagi-bagi panitia. Alhamdulillah semuanya bekerja sama dengan baik. Dan ini kalau bicara untuk hari ini sendiri semangat sendiri pertanyaan bahkan tadi ini sendiri Alhamdulillah sih yang penting mereka ketika pulang bisa gitu loh untuk mendapat catatan-catatan ayat-ayat Al-Qur'an. Semangat gitu. baru Masya Allah. Masya Allah ya, tadi dapatnya surat Yusuf 56, Al-Baqarah 214, Al-Baqarah 216, Al-An'am 4 dan 5, Al-Fat ya. Masya Allah sih, Alhamdulillah gitu. Dan semangat hafal Al-Quran kayaknya Masya Allah ya. Ya semangat hafal Al-Quran, jadi kayaknya saya juga jadi terpacu nih. Pingin fokus hafal Al-Quran Masya Allah. tapi kalau melihat ini Mbak Ibu sendiri kan ibarat dari awal sampai akhirnya kelihatan hijrah banget gimana prosesnya masyarakat kan penasaran juga nih Mbak. Prosesnya itu dan saya nggak mau kasih tips karena prosesnya 10 tahun masuk penjara. Berat. Iya ya dan itu sebenarnya kalau aku mengibaratkannya adalah menghafal itu kan yang diperlukan cuman kalau kita cinta. Kalau kita cinta itu kita akan gampang menghafal. Seperti kita cinta dengan lagu pop karena kita cinta gitu dan ada referensi cinta maka mudah aja gitu. Karena masalah Allah ingin menempatkan hafalan itu di otak siapa itu kan adalah ridhonya Allah. Dan kenapa saya selama ini nggak mau berkatanya hafal berapa juz? Enggak, saya menolak untuk itu karena ini cuma titipan. Yang sekali-sekali juga Allah bisa ambil gitu. Tapi kalau ibarat untuk bicara iman kita ibarat sampai akhirnya sempat sebelumnya belajar ini turun ya iman kita Naik turun udah pasti. Naik turun itu udah pasti. Tapi kan pegangannya adalah Muhammad ayat 7. Waladina tadau sadahum huda wa atahum taqwahum. Artinya gini, Allah kok yang akan ngasih semuanya. Asalkan dari sini nih. Nah, tapi kan Allah merespon hati kita. Nah, kadang-kadang kan hati kita berkata saya mau istiqomah tapi sesungguhnya hatinya tidak dan belum mau istiqomah. Sehingga yang direspons oleh Allah itu adalah hatinya bukan ucapannya. Nah, kalau misalkan sudah ada dalam hati dan hati ini udah sungguh-sungguh muslim dalam artian berserah diri, udah nggak mau merasa saya bisa. Nah, disitulah sebenarnya Allah menunjukkan ini loh. Karena saya sendiri pun tidak pernah yang pakai metode hafalan hafal gitu, ingat itu hafal enggak gitu. Tiba-tiba aja kok udah hafal sebegini ya. Kok tiba-tiba. Nah, jadi kan berarti disitulah kuncinya cintanya Allah itu dan Allah hadirkan lewat itu. Ternyata buat apa? Bukan untuk diri aku. Mudah-mudahan ini bisa jadi kekuatan ya. Banyak banget tadi kita belajarnya ya. Ali Imran 139, Ali Imran 31 ya. Masya Allah. dan ibarat sampai akhirnya berangkat untuk tampil sendiri nih untuk memberi ibarat udah ibarat udah asli Iya
Aduh ya Allah, belum sih. Karena kan memang kalau ustazah itu saya selalu tekankan perlu belajar 13 cabang ilmu fikih dan dia perlu sekolah lah untuk itu. Kalau saya sih inginnya berbagi dengan cerita-cerita yang ringan gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran. Pengen divasi itu nggak sih untuk memperdalamin lebih bicara seperti itu? Kalau masalah ingin gak ingin pasti ingin ya, tapi masalah jalan hidupnya Allah yang netapin. Kalau bagi saya yang penting makin banyak hati yang tersentuh dan makin banyak hati yang ingin belajar itu masalah maaf kalau yang hanya sebutan itu kan hanya sebutan yang mudah-mudahan sih saya nggak merendahkan atau apa, tapi saya hanya pengen banyak orang merasakan cerita saya ini kok bisa bikin dia dekat dengan Allah. Dan Mbak Inge ibarat ini mendekati puasa sendiri. Kita mau puasa ya. Ibarat untuk puasa hari ini sendiri makin banyak job untuk ibarat makin saling ini gimana nih Mbak? Alhamdulillah, cuman saya emang udah bilang sama manajemen, jadi karena saya kan nggak kepegang sendiri nih jadwal-jadwalnya. Dulu coba buat ngatur sendiri banyak miss-nya gitu kan, mungkin karena kemampuan saya juga untuk mengatur waktu kan harus dibagi sama Kianu, Oma. Ini aja Oma ngikut sebenarnya sih. Tapi ya aku minta waktu buat aku buka puasa sendiri sama keluarga sih sebenarnya ya. Tapi udah siap nggak Mbak? Ibaratnya pasti kalau Mbak Inge sendiri ini bakal banyak job juga untuk bulan Ramadan sendiri. Bukan cuman bulan Ramadan sih, kayaknya tuh sampai April tuh udah aku dikasih bayangannya sampai aku bilang ini boleh nggak sih di cancel, kenapa udah diambil, aku mau sama Kianu gitu. Alhamdulillah tuh sampai 3 bulan ke depan itu udah agak terisi. Ini juga bookingnya agak lama ya kayaknya ya. Udah berapa ya? 4 bulan ya, 3 4 5 bulan. Pas bulan. Masya Allah. Gimana Mbak? Ini puasa sendiri nggak akhirnya bisa akhirnya dari cobaan dulu sampai akhirnya lihat respon dari para ibarat ibu sendiri. Penasaran Mbak. Alhamdulillah sih sekarang kerja nggak takut nggak dipromosiin. Kalau dulu kerja kayaknya aduh ntar takut ini gitu. Sekarang alhamdulillah ya Allah luar biasa. Oh ya Allah memberikan nikmat dalam kerja yang bisa jadi ibadah. Nanti untuk persiapan puasa sendiri Mbak, itu selain ibarat job ini mungkin ini kan juga ibarat kayak mau puasa ziarah juga. Yang pasti ziarah gitu kan, kita semua pasti ziarah gitu kan. Kianu juga udah nanya-nanya kan nanti pas waktunya. Cuman kan karena kita ada persiapan launching album baru, album religi, alhamdulillah ya. Tadi lagunya udah di-spill 1 doang ya kan, alhamdulillah. Jadi emang kita lagi cari waktunya gitu loh yang pas. Nah, mudah-mudahan deh semuanya bisa dijabanin. Terakhir Mbak, ini ibarat mengenai tambahan juga Mbak, Alia. Semuanya udah diatur sih ya sama Allah ya. Nah, jadi udah biarkan dia mengalir. Apa kata orang kan itu nggak mesti kita respon semua ya. Kalau kata Allah harus kita respon. Kalau kata orang nggak perlu kita respon semuanya. Jadi kalau masalah Alia, doa yang terbaik pasti kita berikan. Setelah lebaran ini bakal Saya sih belum dikasih tahu ya, dan belum update juga. Belum update dan belum diupdate. kayak gitu sendiri lihat support banget ya Alia sama Saya sendiri karena memang belum mereka berdua datang, jadi ya belum bisa memberikan komentar. ketemu nggak sih? Hmm? Ketemu nggak sih? Kalian berdua gitu. Kita maklumi ya kalau anak udah sibuk tuh. Iya ya, jadi karena kita pernah jadi anak juga gitu kan. Jadi kita membiarkan memang dia menikmati proses kehidupannya. Nah, sehingga nanti kalau ada jatuhnya dia bisa bangun dengan caranya. Karena kalau terlalu banyak kita tuntun, ya kan, nah dia tidak akan mengambil hikmah dari setiap pelajaran yang dilakukan. Oke, yuk kita